Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidelahana Destia dari kelas AK 23C. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai business plan. Rencana bisnis yang saya akan buat yaitu puding buah. Baik, di sini ada informasi usaha. Yang pertama ada data usaha, di dalamnya ada nama usaha, bidang usaha, jenis produk, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada data pemilik. Nama pemilik yaitu nama saya sendiri, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat. Dan di bawahnya yaitu ada struktur organisasi. Di dalamnya ada direktur utama, manajer keuangan, manajer produksi, manajer marketing. Baik, di sini ada executive summary. UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Pada dasarnya, UMKM adalah arti usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Indonesia sebagai negara berkembang menjadi UMKM sebagai fondasi utama sektor perekonomian masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mendorong kemampuan kemandirian dalam berkembang pada masyarakat, khususnya dalam sektor ekonomi. Perkembangan UMKM di Indonesia terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini dikarenakan dukungan kuat dari pemerintah dalam perkembangan yang dilakukan kepada para penggiat usaha UMKM, yang mana hal tersebut sangat penting dalam mengantisipasi kondisi perekonomian ke depan serta menjaga dan memperkuat struktur perekonomian nasional. Baik, di sini ada latar belakang. Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang sukses. Sesuatu yang baru dan berbeda adalah nilai tambah, barang, dan jasa yang menjadi sumber keunggulan untuk dijadikan peluang di Indonesia sendiri. Belum begitu banyak masyarakatnya yang berwirausaha. Sebagian besar menjadi karyawan atau buruh di negeri sendiri. Mindset kesuksesan hanya didapatkan jika bekerja di kantoran dan perusahaan yang besar, mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan di masyarakat untuk memanfaatkan peluang bisnis dan kurangnya pemikiran yang luas untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Yang selanjutnya ada visi dan misi usaha. Yang pertama ada visi, yaitu menjadikan puding sebagai cemilan yang sehat dan bergizi dan dapat dinikmati untuk semua usia, khususnya anak-anak dan remaja. Yang kedua ada misi, yaitu membuka lapangan pekerjaan, memodifikasi puding dengan buah-buahan, membuat puding dengan kemasan yang unik dan kualitas yang baik. Tujuannya yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan, berperan aktif dalam bidang bisnis dan kewirausahaan, membuat sebuah produk yang dapat dinikmati tanpa harus mengeluarkan biaya yang mahal, menjadikan puding buah menjadi makanan favorit dan makanan yang sehat untuk dikonsumsi dalam kondisi dan waktu kapanpun. Yang terakhir, mendapat keuntungan atau laba. Baik, di sini ada aspek pemasaran. Aspek pemasaran, kegiatan pemasaran mempunyai peran sangat penting dalam kelancaran suatu usaha. Lancar tidaknya usaha ini selain dilihat dari kualitas produk, juga tergantung dari bagaimana cara kita sebagai produsen memasarkan dengan strategi yang baik. Dalam usaha ini saya melakukan dua cara pemasaran, yaitu pemasaran langsung dan pemasaran tidak langsung. Kegiatan pemasaran langsung yaitu memasarkan produk secara langsung kepada konsumen tanpa perantara lain. Cara ini dilakukan pada usaha dengan kapasitas yang kecil atau secara skala rumah tangga. Keuntungan memperoleh laba dalam menggunakan jalur pemasaran ini lebih besar daripada pemasaran tidak langsung, karena
tidak memberikan jasa kepada pengecer atau distributor. Kegiatan pemasaran tidak langsung yaitu pemasaran produk melalui pengecer. Cara ini dilakukan dengan dua strategi pemasaran. Yang pertama yaitu memasarkan di tempat-tempat yang strategis seperti di tempat-tempat wisata. Kedua, memasarkan dengan cara menitipkan produk ke tempat minimarket. Yang selanjutnya di sini ada segmentasi pasar. Segmentasi adalah proses mengotak-ngotakkan pasar yang heterogen ke dalam potensial customer yang dimiliki kesamaan kebutuhan dan atau kesamaan karakter yang dimiliki respon yang sama dalam membelanjakan uangnya. Di sini ada segmen pasar terdiri dari kelompok besar yang dapat diidentifikasikan dalam sebuah pasar dengan keinginan daya beli lokal geografis, perilaku pembelian, dan kebiasaan pembelian yang serupa. Di sini ada geografi, demografi, dan fisiografi. Di sini ada target pasar. Pengertian targeting yaitu target market adalah keputusan pasar yang akan dituju oleh perusahaan yang terdiri dari sejumlah pembeli yang memiliki kebutuhan dan karakteristik tertentu. Targeting yaitu proses menyeleksi target market yang tepat untuk memproduksi dan servis dari perusahaan. Targeting juga dapat dikatakan sebagai strategi untuk mengalokasikan sumber daya perusahaan secara efektif, atau dengan kata lain, targeting dalam strategi pemasaran sebagai fitting strategi dari sebuah perusahaan. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa targeting merupakan proses menyeleksi target market dalam mengambil keputusan pasar yang akan dituju oleh perusahaan. Selanjutnya ada kriteria targeting. Kriteria yang digunakan untuk menyeleksi pasar antara lain ada ukuran pasar, pertumbuhan pasar, dan keunggulan komparatif. Selanjutnya ada positioning. Adalah suatu pernyataan mengenai bagaimana identitas produk atau perusahaan tertanam di benak konsumen yang mempunyai kesesuaian dengan kompetensi yang dimiliki perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan, kredibilitas, dan pengakuan dari konsumen. Yang selanjutnya ada penetapan posisi pasar. Penetapan posisi pasar adalah melakukan tindakan mendesain penawaran serta citra perusahaan sehingga target perusahaan dapat mengetahui serta menilai kedudukan perusahaan dibanding pesaingnya. Tujuannya menetapkan posisi adalah untuk membedakan persepsi organisasi berikut produk dan jasanya dari pesaing. Dalam menetapkan penentuan posisi pasar atau positioning, perusahaan dapat memperhatikan faktor-faktor di bawah ini. Yang pertama ada penetapan posisi adalah strategi komunikasi. Yang kedua bersifat dinamis, segmen pasar dan pelanggan yang ditargetkan. Penetapan posisi berhubungan dengan atribut-atribut produk. Penetapan posisi harus memberi arti dan arti ini harus penting bagi konsumen. Yang terakhir ada originalitas dan posisi sebagai perusahaan atau merek baru di pasar. Strategi produk positioning menurut Kotler ada beberapa cara produk positioning yang dapat dilakukan pemasar dalam memasarkan kepada konsumen yang dituju, antara lain penentuan posisi menurut atribut, penentuan posisi menurut manfaat, penentuan posisi menurut penggunaan atau penerapan, penentuan posisi menurut pemakai, penentuan posisi menurut pesaing, penentuan posisi produk menurut kategori produk, penentuan posisi harga atau kualitas. Di sini ada permintaan, perkiraan atau prediksi jumlah permintaan konsumen terhadap produk. Proyeksikan permintaan konsumen dalam beberapa periode atau tahun mendatang seperti kenaikan kali persen per tahun sesuai kenaikan jumlah penduduk. Di sini ada tahun 2019
ada 1.500 unit, 2020 ada 1.800 unit, 2021 ada 2.100 unit. Jadi proyeksi permintaan puding buah oleh konsumen dalam beberapa tahun mendatang diprediksi mengalami kenaikan sebesar 20%. Selanjutnya ada penawaran dari produk pesaing sejenis di pasar. Nama perusahaan pesaing puding buah yang selanjutnya ada agar-agar buah. Puding buah kapasitas produk per tahunnya ada 300 unit dan agar-agar buah 400 unit. Proyeksi penawaran dalam beberapa periode per tahun mendatang 400. Proyeksi penawaran disesuaikan dengan permintaan seperti kenaikan kali persen per tahun sesuai pertumbuhan ekonomi. Tahun 2019 1000 unit, 2020 perkiraan penawarannya 1.100 unit, 2021 perkiraan penawarannya 1.200 unit. Jadi proyeksi penawaran dalam beberapa tahun mendatang perkiraan mengalami kenaikan sekitar 10%. Yang selanjutnya ada rencana penjualan dan pangsa pasar. Rencana penjualan adalah rencana produk yang akan dijual dalam waktu 1 tahun disesuaikan dengan kondisi permintaan dan penawaran. Pangsa pasar adalah bagian dari penjualan produk kita dibandingkan dengan penjualan total produk sejenis dalam industri. Pengusaha harus mengenali produk pesaing apa saja yang beredar di pasar. Yang selanjutnya ada strategi pemasaran. Pengertian strategi pemasaran. Strategi pemasaran pada dasarnya adalah rencana yang menyeluruh, terpadu dan menyatu di bidang pemasaran, yang memberikan panduan tentang kegiatan yang akan dilakukan untuk dapat tercapainya tujuan pemasaran suatu perusahaan. Strategi pemasaran yang akan dilakukan yaitu yang pertama yaitu menambah jumlah pemakai dan meningkatkan jumlah pembeli, mempertahankan pelanggan, misalnya memelihara kepuasan pelanggan, menyederhanakan proses pembelian, mengurangi daya tarik atau jelang untuk beralih merek, yang terakhir menjaring pelanggan. Selanjutnya ada strategi pengembangan usaha. Ada beberapa strategi untuk pengembangan usaha yang akan dilaksanakan, yaitu yang pertama promosi yang menarik dan berkesinambungan. Yang kedua, menciptakan puding buah dengan bentuk yang menarik, tidak sekedar pudingnya saja tetapi ditambah berbagai macam buah-buahan. Yang ketiga, menjual di beberapa tempat yang ramai seperti tempat wisata, wilayah kampus, wilayah sekolah, dan supermarket. Yang selanjutnya ada analisis SWOT. Adalah sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi strengths, weaknesses, opportunities, dan threats terlibat dalam suatu proyek atau dalam bisnis ventura. Dalam banyak analisis pesaing, pemasar membangun profil rinci dari setiap pesaing di pasar, berfokus terutama pada kekuatan relatif mereka kompetitif dan kelemahan penggunaan analisis SWOT. Di sini pemasar menggunakan berbagai teknik untuk melakukan riset pasar, tetapi beberapa mencakup lebih umum. Yang pertama ada pemasaran kualitatif seperti kelompok fokus. Yang kedua, kuantitatif pemasaran seperti survei statistik. Yang ketiga, eksperimental teknik seperti pasar uji. Yang keempat, observasi teknik seperti etnografi, non-site observasi. Yang terakhir, manajer pemasaran juga dapat merancang dan mengawasi pemindahan berbagai lingkungan dan intelijen kompetitif proses untuk membantu mengidentifikasi tren dan menginformasikan analisis pemasaran perusahaan. Yang selanjutnya di sini ada kekuatan atau strength.
harga terjangkau, hasil produk memiliki kualitas dan harga yang berdaya saing tinggi, kualitas terjamin, bahan baku yang mudah didapat, tidak menggunakan bahan pengawet, proses produksinya mudah sehingga tidak membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Kelemahan atau weakness: rasa dan berbagai macam puding, manajemen tradisional, sarana dan prasarana sederhana, modal awal sangat besar, harga sewa tempat yang mahal, harga peralatan yang tinggi, setiap peralatan memiliki perawatan khusus. Peluang atau opportunity: pasar yang masih luas, bahan baku yang mudah didapat, memiliki jangkauan konsumen yang luas, yakni kalangan masyarakat sekitar, instansi maupun kalangan masyarakat umum. Yang selanjutnya ada ancaman: munculnya variasi makanan jajanan, munculnya pesaing baru, sumber daya manusia yang masih rendah pendidikan, adanya barang tiruan, harus mampu memahami dan memenuhi selera konsumen, memiliki inovasi rasa yang terus produktif. Yang selanjutnya ada marketing mix. Dalam strategi pemasaran ini terdapat bauran pemasaran atau marketing mix yang menetapkan komposisi yang terbaik dari keempat komponen atau variabel pemasaran untuk dapat mencapai sasaran pasar yaitu yang dituju dan sekaligus mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Keempat unsur atau variabel bauran pemasaran tersebut adalah ada produk, price atau harga, promosi, dan tempat. Produk yang dijual adalah puding buah lezat yang merupakan dessert sehari-hari. Produk adalah sesuatu yang direncanakan untuk dijual kepada pelanggan. Pengembangan suatu produk harus didasari oleh pertimbangan adanya pembagian produk yang terdiri dari produk inti atau core product adalah manfaat yang terkandung dalam suatu produk. Jadi bukan ciri-ciri yang membedakan suatu produk dengan produk yang lainnya. Manfaat yang akan diperoleh konsumen dari produk keluaran puding buah lezat berupa makanan yang enak yang dapat dikonsumsi dalam berbagai kondisi, sehingga akan memberikan kesan yang memuaskan bagi konsumen atau pelanggannya. Yang selanjutnya ada price atau harga, adalah nilai uang yang akan dikenakan kepada pelanggan untuk produk. Ada dua cara untuk menentukan harga jual, yaitu cara dulu dan sekarang. Yang pertama ada cara klasik, harga jual ditentukan terakhir, yaitu dengan menambahkan semua biaya yang dikeluarkan ditambah dengan laba yang diinginkan. Yang kedua, cara sekarang, harga jual ditentukan pertama kali sama dengan atau kalau bisa lebih murah dari pesaing, selain biaya-biaya yang lain disesuaikan. Tujuannya menetapkan harga adalah meningkatkan penjualan, memperoleh dan mempertahankan market share, menstabilkan harga, mengembalikan investasi, yang terakhir mencapai laba maksimum. Beberapa faktor yang mempengaruhi penetapan harga adalah harga produk sejenis atau produk substitusi dari pesaing, daya beli konsumen terutama jika barang tersebut adalah kebutuhan primer, jangka waktu perputaran dana, peraturan pemerintah setempat. Yang selanjutnya ada promosi, adalah memberikan informasi kepada pelanggan dan menarik mereka agar mau membeli produk. Ada 3 macam cara promosi, yaitu iklan, diseminasi, dan promosi penjualan. Yang selanjutnya ada place atau tempat. Tempat yang saya gunakan dalam usaha ini adalah di Perumahan Taman Sentosa, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Untuk rencana penjualan akan dibagi dalam poin rencana, yaitu membuka kerjasama dengan masyarakat yang menjadi agen reseller,
dan menjual serta mempromosikan lewat situs jejaring sosial. Yang selanjutnya di sini ada produk. Perencanaan yang perlu dilakukan menyangkut produk atau output terutama pada usaha manufaktur dan industri pengelolaan adalah yang pertama dimensi produk. Dimensi produk berkenaan dengan sifat dan ciri-ciri produk yang meliputi bentuk, ukuran, warna, serta fungsinya. Produk yang berbahan baku puding disajikan dengan buah-buahan yang disediakan dengan berbagai varian buah-buahan. Sebagai contoh, produk adalah sebagai berikut. Berikut ini ada gambarnya. Yang selanjutnya nilai atau manfaat produk. Produk puding buah yang ditawarkan memiliki manfaat yang positif bagi kesehatan konsumen. Inilah manfaat inti core benefit dari produk puding buah. Puding yang diolah memiliki banyak kandungan vitamin yang bermanfaat bagi kesehatan yang cukup dan kandungan selain itu baik untuk dikonsumsi setiap hari karena tidak mengandung zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Yang selanjutnya di sini ada bahan baku. Perencanaan bahan baku merupakan bagian utama untuk perhitungan kebutuhan modal kerja. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah supplier, kuantitas, harga beli, persyaratan pembelian, ketersediaan dan persediaan. Bahan baku yang digunakan adalah dihitung berdasarkan kebutuhan per hari. Di sini ada bahan bakunya yaitu agar-agar, kiwi, anggur, melon. Ada yang selanjutnya ada susu, gula, air mineral. Bahan pelengkapnya yaitu ada kemasan produk. Proses produksi. Perencanaan proses produksi pada dasarnya menjelaskan tahapan proses yang diperlukan untuk menghasilkan produk atau output yang dimaksud. Bentuk proses biasa digambarkan dalam bentuk keterangan dari awal pemilihan bahan-bahan baku sampai puding siap untuk dikemas. Setelah itu, puding buah siap untuk dijual ke konsumen. Prosesnya sebagai berikut. Yang pertama ada resep puding stroberi. Bahannya sebagai berikut. Ada bahan saus stroberi. Sama di sini ada cara membuatnya. Yang selanjutnya ada peralatan, baik untuk skenario pembelian ataupun sewa, daftar mesin dan penjualan dan peralatan juga harus dirinci sedetail mungkin proyeksinya. Perencanaan ini tetap selalu berkaitan dengan kapasitas dan kompetensi teknis kewirausahaan. Di sini ada alat-alatnya yaitu ada panci, pengait, baskom, pisau, sendok, mangkuk, tatakan, cetakan puding. Dan di sini ada unitnya, harga per unitnya, dan ada total biayanya. Yang selanjutnya ada sarana penunjang. Instalasi sarana penunjang berkaitan dengan tata letak atau layout yang termasuk dalam anggaran investasi. Pemasangan sarana penunjang ini meliputi listrik, air, telepon, internet, dan lain-lain. Di sini ada jenis biaya. Yang pertama ada listrik, air, transportasi, dan pemasaran. Yang di sebelahnya ada jumlah biayanya. Yang selanjutnya ada sumber daya manusia. Perencanaan dalam bidang sumber daya manusia perusahaan dilakukan dengan perencanaan akan kebutuhan pekerja perusahaan berdasarkan kebutuhan sekarang. Perencanaan juga dilakukan untuk mempersiapkan ekspansi usaha perusahaan ke depan. Selanjutnya ada perorganisasian dalam bidang sumber daya manusia, terlihat pada penetapan karyawan sesuai dengan kemampuan kerja dan kebutuhan pasar. Selanjutnya, pengarahan pada fungsi sumber daya manusia dilakukan dengan pemberian
penghargaan kerja agar karyawan dapat menjalankan pekerjaan dengan lebih baik. Baik, di sini ada aspek keuangan. Yang pertama ada proyeksi keuangan. Aspek finansial dari proposal bisnis dapat memperlihatkan potensi dana yang dimiliki, kebutuhan dan dana eksternal. Perhitungan kelayakan usaha termasuk di dalamnya 3 performa laporan keuangan, neraca, rugi laba, dan cash flow. Secara ringkas dapat diberikan format sederhana perhitungan kelayakan usaha secara finansial sebagai berikut. Sumber yang pertama ada sumber pendanaan, ada modal awal, pinjaman. Yang kedua ada kebutuhan pembiayaan atau modal investasi. Komponennya ada kompor gas, tabung gas, panci, pisau. Ada juga sendok, mangkuk, cetakan puding, dan talenan. Yang selanjutnya ada kebutuhan pembiayaan atau modal kerja. Di sini ada bahan baku yaitu agar-agar, kiwi, anggur, melon, susu, gula, dan air mineral. Dan ada bahan pelengkapnya yaitu kemasan produk. Dan selanjutnya ada analisis biaya tetap. Di sini ada gaji karyawan ada 4 orang, ada label stiker dan gas. Pada faktor biaya tetap operasional perusahaan dari 2 poin utama yaitu gaji dan bunga pinjaman adalah sebesar 1.305.000. Sekian penjelasan mengenai bisnis plan yang saya akan buat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.